Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maulidina, program studi Pendidikan Agama Islam semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat para ulama mengenai hukum operasi plastik dan ganti kelamin. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Masailul Fiqhiyah 2. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu tentang hukum operasi plastik. Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa segala sesuatu itu mubah atau boleh hingga ada dalil yang mengharamkannya. Jika dilihat dari kaidah tersebut, maka apapun yang kita lakukan itu boleh hingga ada dalil yang mengharamkannya kita untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, operasi plastik harus dilihat dari tujuannya. Ada yang melakukan operasi karena untuk mempercantik atau memperindah diri, atau juga ada yang melakukan operasi untuk menghilangkan bekas-bekas cacat, kecelakaan, ataupun sebagainya. Hukum operasi plastik ada yang mubah dan ada yang haram. Operasi plastik yang mubah adalah yang bertujuan untuk memperbaiki cacat sejak lahir atau cacat yang datang kemudian akibat kecelakaan, kebakaran, atau semisalnya. Operasi plastik untuk memperbaiki cacat yang demikian ini hukumnya adalah mubah. Imam Abu Hanifah dalam kitabnya berpendapat bahwa tidak mengapa jika kita berobat menggunakan jarum suntik yang berhubungan dengan operasi dengan alasan untuk berobat, karena berobat dibolehkan hukumnya sesuai dengan ijma ulama dan tidak ada pembeda antara laki-laki dan perempuan. Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi berpendapat, adapun kalau ternyata orang tersebut mempunyai cacat yang mungkin menjijikan pandangan, maka tidak berdosa bagi orang itu untuk berobat selagi dengan tujuan menghilangkan kecacatan atau kesakitan yang dapat mengancam hidupnya. Karena Allah tidak menjadikan agama untuk kita sebagai penuh kesukaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa operasi plastik untuk memperbaiki cacat yang dibawa sejak lahir atau memperbaiki cacat akibat kecelakaan, maka hukumnya boleh sepanjang tidak ada ketentuan agama yang dilanggar. Hukum operasi plastik yang diharamkan adalah yang bertujuan semata untuk mempercantik atau memperindah wajah atau tubuh tanpa ada hajat untuk pengobatan atau memperbaiki suatu cacat. Keharamannya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 119 yang artinya, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan aku akan suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Yang kedua yaitu hukum operasi ganti kelamin. Operasi kelamin hukumnya haram secara syar'i apabila hanya disandarkan pada keinginan pribadi tanpa adanya suatu cacat pada sisi jasmani atau alat kelamin yang membolehkan dilakukannya operasi. Operasi kelamin yang telah banyak dilakukan dan tidak mengandung unsur cacat secara medis, tetapi hanya dimaksudkan untuk mempercantik diri dengan menampakkan suatu bentuk tertentu dari kecantikannya ataupun mengubah bentuk yang telah diciptakan oleh Allah atasnya, maka hal ini tidak ada keraguan lagi tentang keharamannya. Melakukan operasi pergantian kelamin jika dilakukan oleh orang yang normal dan sempurna organ kelaminnya tidak dibolehkan dan diharamkan. Berikut dalil yang mengharamkan operasi pergantian kelamin berdasarkan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu dan di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dari ayat di atas mengartikan bahwa manusia itu di hadapan Allah dan hukum sama kedudukannya. Tinggi atau rendah kedudukan manusia itu bukan karena perbedaan jenis kelamin, ras, bahasa, kekayaan, kedudukan atau sebagainya, melainkan karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, merubah ciptaan Allah itu sangat diharamkan. Contohnya seperti mengebiri, homoseksual, lesbian, atau tahannus, artinya pria berpakaian atau bertingkah seperti wanita ataupun sebaliknya. Hadis Nabi SAW riwayat Bukhari dari 6 ahli hadis lainnya dari Ibnu Mas'ud
Allah mengutuk para wanita tukang tato yang meminta ditato, yang menghilangkan bulu muka, yang meminta dihilangkan bulu mukanya, dan para wanita yang memotong pengur giginya, yang semua itu dilakukan untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Adapun operasi yang boleh dilakukan, yang pertama, apabila seseorang punya organ kelamin dua atau ganda, dan itu untuk memperjelas identitas kelaminnya, maka ia boleh melakukan operasi, mematikan salah satu organ kelaminnya dan menghidupkan organ yang lainnya sesuai dengan organ dalamnya. Yang kedua, apabila seseorang punya organ kelamin yang kurang sempurna bentuknya. Adapun dasar pengambilan hukumnya yaitu dari tafsir Al-Qurtubi disebutkan Abu Ja'far At-Tabari berkata, hadis riwayat Ibnu Mas'ud, sebagai dalil tentang ketidakbolehan mengubah apapun yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik menambah atau mengurangi. Imam Iyad berkata bahwa orang yang diciptakan dengan jari-jari berlebih atau anggota tubuh yang berlebih, maka ia tidak boleh memotongnya atau mencabutnya. Karena yang demikian itu berarti mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali jika kelebihan itu menyakitkan, maka boleh mencabutnya. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila jika banyak kekurangan dan kesalahan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.